wabarakatuh. Saya Mardiah dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan NPM 2110010379 dari kelas 1A non-reguler Banjarmasin. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan dosen pengampu Bapak Rasiden Eskom Mkom. Sebelum kita masuk ke materi tentang komponen-komponen bagian motherboard, alangkah lebih baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya pengertian dari motherboard itu sendiri. Jadi, motherboard itu adalah papan sirkuit berupa PCB yang memiliki chip BIOS, jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat yang biasa disebut dengan motherboard. Jadi, fungsi motherboard itu sendiri adalah untuk menghubungkan seluruh komponen-komponen komputer. Komponen-komponen pada motherboard yaitu yang pertama adalah slot prosesor. Jadi, fungsi dari slot prosesor itu yaitu untuk tempat peletakan prosesor pada motherboard. Yang kedua ada power pada motherboard atau ATX power. Jadi, konektor power pada motherboard adalah pin yang menyambungkan motherboard dengan power supply di casing sebuah komputer agar si motherboard menerima daya dari power supply. Yang ketiga yaitu NOR bridge. NOR bridge adalah komponen yang menghubungkan prosesor atau CPU ke sistem memori dan graphics controller atau AGV dan PCI Express melalui bus berkecepatan tinggi dan ke short bridge. Jadi fungsi dari NOR bridge sendiri yaitu menjembatani arus data di sekitar main memory, prosesor, frontside bus, dan AGV bus, juga mengatur kerja power management. Yang keempat yaitu slot memory RAM. Slot memory RAM berfungsi untuk memasang memory card atau RAM. Memori atau RAM ada beberapa jenis seperti SD-RAM, DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4. Yang kelima yaitu port SATA. SATA singkatan dari serial ATA yang berfungsi untuk menghubungkan media penyimpanan seperti hard disk atau SSD ke motherboard. Yang keenam yaitu slot PCIe. PCI Express atau PCIe atau PCIx adalah slot ekspansi yang didesain untuk menggantikan PCI bus yang lama. Banyak motherboard mengadopsi PCI Express karena PCI Express memiliki transfer data yang lebih cepat, terutama untuk keperluan grafis 3 dimensi. Yang ketujuh yaitu short bridge. Short bridge adalah chip dalam arsitektur chipset logika inti pada bagian utara motherboard PC. Fungsi dari short bridge adalah mengatur kerja perangkat semacam IDE, controller, PCI bus, ROM BIOS, keyboard dan mouse, USB, LAN, modem, dan fungsi input auto output lainnya. Yang kedelapan yaitu lampu LED pada motherboard. Power LED adalah lampu menyala jika terdapat standby power di motherboard. LED ini bertindak sebagai reminder atau pengingat untuk mematikan sistem power sebelum menghidupkan atau mematikan komputer. Yang kesembilan yaitu port PS2. Port PS2 adalah konektor mini IDM 6 pin yang menghubungkan mouse ke komputer. Yang ke-10 yaitu port paralel. Fungsi dari port paralel adalah menyambungkan komputer dengan printer, scanner, sampai dengan menghubungkan komputer dengan perangkat tambahan tertentu yang dirancang menggunakan koneksi port paralel. Yang ke-11 yaitu port serial. Port serial adalah port asinkron yang ada pada komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat serial ke komputer dan mampu mengirimkan sedikit demi sedikit. Yang ke-12 yaitu port VGA. Port VGA adalah sebuah antarmuka analog pada kartu grafis yang umumnya digunakan untuk menghubungkan antara komputer dengan monitor. Yang ke-13 yaitu port DVI. Port DVI adalah interface video display yang dikembangkan oleh Digital Display Working Group. Interface digital ini digunakan untuk menghubungkan sumber video seperti kartu grafis ke perangkat layar seperti monitor komputer. Yang ke-14 yaitu port HDMI. Port HDMI adalah interface yang berfungsi untuk menghubungkan display ke komputer, seperti monitor, TV, proyektor, dan lain-lain. Yang ke-15 yaitu port USB. Port USB berfungsi untuk menghubungkan perangkat seperti mouse, keyboard, flash disk, printer, dan perangkat lainnya.
Yang ke-16 yaitu baterai CMOS. Jadi baterai CMOS ini adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Yang ke-17 yaitu Ford Edge 45. Ford Edge 45 berfungsi untuk menghubungkan atau mengkoneksikan internet pada komputer. Yang ke-18 yaitu Ford Audio. Ford Audio terdiri dari beberapa warna yang memiliki fungsi berbeda-beda. Jadi yang pertama ada Ford Line Inject yang berwarna biru, berfungsi untuk menghubungkan sumber dari audio. Yang kedua ada Ford Line Object yang berwarna hijau, berfungsi untuk menghubungkan ke headphone atau headset. Yang ketiga ada Ford Microphone, biasanya berwarna pink, untuk menghubungkan mikrofon pada komputer. Yang ke-19 yaitu pin CPU fan, berfungsi untuk memberikan daya ke kipas prosesor agar dia dapat menyala sehingga bisa mendinginkan prosesor. Yang ke-20 yaitu pin front panel. Jadi pin front panel ini berfungsi untuk sebagai konektor dari casing ke motherboard sehingga kita bisa menyalakan komputer melalui casing. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Salah dan hilapnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.